Halo Aries semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya Aries. Kita hari ini kembali buat Aries. Kali ini ada yang request pengen liatin karmanya dia gitu ya. Gimana sih karmanya kak setelah dia meninggalkan aku? Nah, bantuin dong kak liatin ini gitu ya. Oke, kita akan coba ya liatin buat kamu. Ya sebagian dari kamu ya mungkin ada yang merasakan seperti itu ya, ada menginginkan melihat ingin karmanya dia seperti apa, kondisi dia seperti apa saat sekarang ini gitu ya. Oke, tetapi ingat juga Aries bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan suatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu, harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan, amin. Aries, di sini energi banyak orang dan bisa saja energi itu berbolak-balik ya. Bisa saja yang kebaca nanti energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan. Dan tidak semua juga dari Aries akan resonate ya dengan bacaan ini. Buat Aries yang tidak resonate jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Ya mudah-mudahan kedepannya akan kebaca kembali energi kamu di sini. Oke Aries, kita lanjutkan untuk menshuffle kartunya ya. Sejenak kamu renungkan ya Aries, energi yang kamu rasakan. Kita di awal ini kita akan baca dulu energi kamu. Setelah itu kita akan melihat dia, orang yang berdiri dengan kamu. Dan nanti yang sesi terakhir baru kita akan ambil karmanya kamu ya. Maaf, karmanya dia. Oke, maaf ya. Karmanya dia atau kondisi dia saat ini. Nanti kita akan coba lihat ya setelah kita melihat energi kamu, energi orang yang kamu fokuskan juga gitu ya. Oke. Sejenak Aries, kamu bayangkan energi kamu ya. Kita akan shuffle kartunya. Kita akan ambil 3 kartu di sini. Kartu energi kamu ya. Yang ingin personal reading, ada kontaknya di kolom deskripsi ya. Oke, kartunya jatuh. Nah, di sini ada action. Oke, di sini ada bottom of the deck-nya kamu, woman holding a coin ya. Ini menggambarkan bahwa kamu seseorang yang mandiri ya. Orang yang mapan, orang yang bisa saja dikatakan punya finansial yang cukup gitu ya. Dan mungkin bisa saja seseorang itu nanti akan datang kepada kamu melihat ya kondisi kamu saat ini dengan punya semuanya, segalanya seperti itu ya. Karena menggambarkan bahwa di sini kamu ya dari segi finansial sangat kuat sekali ya, sangat sudah berlebih gitu ya. Nah, di sini ada gambaran dari energi kamu juga. Ada Healer of the Eggs ya. Kamu sepertinya menginginkan suatu yang baru gitu ya. Sesuatu hidup baru, sesuatu yang lahir kembali gitu ya. Awal yang baru. Nah, itu yang ingin kamu rasakan saat ini ya. Mungkin kamu sudah move on, kamu healing di sini. Ya, kamu mungkin sudah melupakan dia semuanya gitu ya. Mungkin orang yang orang manipulatif, mungkin dia seseorang yang toksik gitu ya. Itu udah kamu buang jauh-jauh ya. Sehingga kamu menginginkan, kamu di sini memikirkan ya. Nah, kondisinya kamu saat yang menonton video ini adalah perempuan. Nah, itu kali ini kamu memikirkan the thinking man ya. Seseorang yang benar-benar bisa untuk membahagiakan kamu, atau mungkin di sini kamu menginginkan seseorang yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Nah, itu ya gambaran di sini ya. Jadi bagi Aries di sini ya, apapun yang kamu pikirkan tentang seseorang itu adalah demi kebaikan kamu.
keinginan kamu memiliki seseorang yang mungkin lebih baik dari sebelumnya. Itu yang ingin kamu pikirkan ya. Karena dikatakan kamu di sini mungkin mempunyai ya, kalau kamu seorang perempuan ya atau woman, kamu orang yang mapan gitu ya. Sehingga kamu memikirkan ya seseorang itu ya mungkin bisa saja selevel dengan kamu, ataupun kamu tidak memikirkan dia harus lebih kaya dari kamu, tidak gitu. Intinya di sini ya mungkin mudah-mudahan gitu ya. Dia ya benar-benar orang yang terbaik buat kamu. Itu yang kamu rasakan di sini. Benar-benar orang yang bisa mengerti kamu nantinya. Itu yang kamu inginkan. Walaupun mungkin dia tidak punya apa-apa, walaupun mungkin dia ya seseorang yang mungkin derajatnya lebih tidak selevel dengan kamu atau apa gitu ya. Tetapi kamu mikirkan memang dia benar-benar orang yang baik, yang bisa membahagiakan kamu, ya bisa mengerti kamu. Itu sih intinya di sini ya. Oke. Karena kamu merasakan ya kamu sudah punya semuanya. Yang kamu inginkan di sini hanyalah kebahagiaan. Itu yang kamu rasakan ya. Bagi kamu seorang laki-laki atau maskulin di sini ya sama, itu yang kamu inginkan. Seseorang perempuan atau woman atau feminim yang mungkin benar-benar mengerti akan kamu, yang tidak matre gitu ya, yang tidak memanfaatkan kamu gitu. Mungkin selama ini kamu merasa ya dengan sesuatu yang kamu punya ya kamu merasa dimanfaatin oleh orang gitu, sehingga kamu memikirkan seseorang yang benar-benar bisa menerima kamu gitu ya, bukan hanya menginginkan harta kamu. Nah, itu gambaran di sini ya. Nah, buat kamu di sini ada suatu energi, akhirnya ada action ya. Nah, apapun yang ingin kamu lakukan di sini harus bisa kamu lihat apakah ini baik, apakah ini tidak gitu ya. Ada hitam dan putih. Kalau seandainya yang ingin kamu lakukan itu baik, oke, kamu lanjutkan gitu ya. Nah, jika itu tidak baik, kamu rasa udah, kamu stop. Intinya di sini ya, mungkin kamu melihat seseorang ini, kamu mungkin menilai seseorang ya yang akan datang kepada kamu, mungkin seseorang yang akan berdiri dengan kamu. Kamu di sini lebih berhati-hati, lebih bisa menilai dia seperti apa. Karena di sini kamu juga berpikir tidak ingin terjadi kedua kalinya, gitu ya. Tidak ingin ya disakiti lagi, tidak ingin menderita lagi. Nah, itu yang kamu rasakan di sini. Oke, jadi apapun itu yang akan kamu capai, apapun nanti akan datang kepada kamu saat ini lebih berhati-hati, lebih banyak memilih gitu ya, menilai seperti itu. Ini apa warna putih, apa warna hitam, seperti itu ya. Itu gambaran dari kamu. Energi kamu di mana sesuatu yang kamu inginkan, awal yang baru itu akan bisa membahagiakan kamu nantinya. Gitu ya. Oke, kita akan lihat di sini. Dia yang berdiri dengan kamu, siapa dia? Kita akan lihat siapa dia yang berdiri dengan kamu saat ini. Ya, mungkin sebelumnya ataupun saat ini gitu ya. Oke, di sini ada The Bear. Kita akan buka dulu ya. Kita buka dulu aja kartunya. Yang ingin personal reading buat Aries, langsung aja kontak person ada di sana ya. Yang ingin coaching juga, yang juga di sini kita ada Baba Parfum ya, di sini ada. Nah, untuk mau kepoin Baba Parfumnya boleh, enggak ada ya. Ada kontak personnya juga di kolom deskripsi ya. Kalau kelamaan boleh di skip juga. Karena ya ada The Tower, ada The Grape. Kita akan ambil satu lagi ya. Kita cukup dua lagi ya. Kita ambil 6 kartu di sini. Oke. Satu kartu lagi. Oke. Ada The Whip di sini. Nah, The Crossroad. Saatnya mungkin ya kamu untuk mencari jalan, mencari keputusan kamu. Jalan mana yang harus kamu tempuh? Apa keputusan yang harus kamu ambil gitu ya. Dengan semua orang yang berdiri dengan kamu saat ini. Salah satunya ya, ada The Bear di sini. Orang yang mungkin hanya mementingkan dirinya sendiri gitu ya. Ya mungkin dia di sini terlalu banyak membebankan segala sesuatunya kepada kamu.
Itu gambaran debir di sini ya. Dia selalu ya ketergantungan sama kamu. Selalu ada sesuatu yang dia inginkan kepada kamu gitu ya. Ya mungkin bisa saja dia memanfaatkan kamu di sini gitu ya, atau mungkin dia seseorang yang malas ngapa-ngapain gitu, tidak mau berusaha. Atau mungkin bisa saja dikatakan kalau kamu mempunyai kondisi kamu saat ini sudah menikah gitu ya, mungkin kamu berdiri dengan orang yang malas gitu ya, orang yang tidak mau mencari nafkah, atau mungkin orang yang hanya mau bersantai-santai gitu ya, hanya mau ya tidur-tiduran seperti itu. Itu gambaran di sini. Tidak mau berusaha, dia hanya menggantungkan dirinya kepada kamu. Itu gambaran di sini ya. Oke. Seseorang itu. Jadi sehingga ya kamu berpikir, apa yang harus aku lakukan dengan orang seperti ini gitu. Jalan apa yang harus aku ambil dengan orang seperti ini, gitu ya. Dan mungkin ya, walaupun mungkin di sini kondisinya kamu mencintai dia, kamu sayang dia, tetapi ya mungkin itu di awal. Setelah kamu jalani dengan dia, akhirnya kebongkar seperti apa dia. Nah, itu gambaran dia di sini. Jadi akhirnya ya mungkin bisa saja dia hanya ingin bersenang-senang, dia ingin melakukan ya sering memanfaatkan kamu gitu, kebaikan kamu gitu ya, rasa sayang kamu ke dia, sehingga tidak ada kepercayaan antara kamu dengan dia lagi, seperti itu ya. Nah jadi dia mungkin sering sering pergi keluar, atau mungkin sering bersenang-senang gitu ya, tanpa melibatkan kamu. Nah itu gambaran dia di sini, debir. Jadi sehingga kamu berpikir, apa yang harus aku perbuat dengan orang seperti ini gitu ya. Sementara kamu masih terikat dengan dia. Mungkin kamu juga mencintai dia seperti itu ya. Nah, abaikan suara-suara Honda yang ada ya, suara-suara berisik yang ada. Karena Arab Maklum, rumah kita berdekatan ya. Di sini juga ada selanjutnya kartu The Star ya. Nah, di sini menggambarkan bahwa di awal hubungan kamu dengan dia, kamu berdiri dengan orang yang sangat menyayangi kamu di awalnya, dan orang itu memberikan cahaya-cahaya yang membuat kamu bahagia, memberikan banyak impian kepada kamu, banyak janji-janji yang dia buat kepada kamu. Tetapi ternyata seperti apa? Dia menghancurkan semuanya, gitu ya. Mungkin dia berada dengan kamu itu saat kamu berkilau gitu ya, saat kamu itu ada, saat kamu mapan gitu, saat kamu mempunyai segalanya. Nah, tetapi saat kamu terpuruk, dia menjauhi kamu, seperti itu. Akhirnya saat cahaya kamu redup, akhirnya gelap semua. Itu gambaran di sini ya. Kamu berdiri dengan orang yang hanya melihat kamu itu dari sisi jaya-jayanya kamu gitu. Ya, sehingga saat kamu terpuruk, saat kamu mungkin lagi ada masalah, dia menjauh. Saat sinar kamu meredup gitu ya, saat sinar kamu hilang, itu semuanya digelap. Itu gambaran di sini. Oke. Nah, di sini juga ada clock the tower ya, the clock tower. Di sini menggambarkan bahwa kamu berdiri dengan orang yang hanya kadang datang, kadang pergi, kadang dia suka ngilang tak kemana gitu ya. Kadang-kadang dia suka ngasih surprise mungkin ya kepada kamu. Kadang-kadang dia udah seperti punya dua kepribadian seperti itu. Jadi ya di sini dia tidak pernah menyelesaikan masalah itu. Saat pun kamu merasa ini masalah, dia tidak pernah menganggap itu masalah. Jadi dia anggap ya, walaupun dia masalahnya, tapi dia nanti ketemu kamu, dia seperti orang tidak punya masalah, seperti itu. Jadi ya dia enjoy aja. Nah kita yang kamunya yang agak hatinya gregetan sama dia gitu ya. Jadi di sini dia suka on off, suka pergi, suka menghilang. Jadi waktunya dia itu dia tidak tentu, seperti itu. Kadang-kadang itu yang mengakibatkan kehancuran antara kamu dengan dia. Itu ya. Nah, sebagian dari kamu itu berdiri dengan orang seperti itu, yang suka-suka dia aja, datang suka hati gitu ya, kayak jelangkung ya, datang tidak diundang, pergi tidak diantar, seperti itu ya. Nah itu gambaran di sini. Jadi dia beranggapan, nah aku pergi dulu, mungkin
dia pengen bersenang-senang dulu nih, atau pengen di liburan sendirian gitu dengan teman-teman tanpa mempedulikan perasaan kamu, tanpa mengajak kamu gitu ya. Tiba-tiba dia pergi, tiba-tiba dia kembali gitu ya. Suka hati dia aja, saat dia butuhkan kamu dia datang gitu. Jadi seakan-akan dia itu ya, kamu itu tidak dinomorsatukan seperti itu. Ya memang dianggap sih, tetapi tidak dinomorsatukan. Dia lebih mementingkan kehidupan dia sendiri dengan teman-temannya gitu ya. Itu yang dirasakan oleh dia. Dan di sini ada the grab ya, dimana ya seseorang itu bisa saja ya mungkin dia jauh gitu ya, mungkin dia susah digapai seperti itu, sehingga ya bisa dikatakan kamu yang LDRan di sini berpikir hubungan ini mungkin tidak akan berkembang seperti itu. Itu yang kamu rasakan. Jadi ya walaupun kamu saling mencintai di sini, saling sayang, ya mungkin saat ditelepon atau saat itu ya mungkin kamu bahagia sekali. Tetapi saat mungkin ya namanya cinta itu tidak pandang jarak ya, tidak pandang umur, tidak pandang suku apa ya seperti itu. Jadi walaupun kamu berjauhan, mungkin kamu belum pernah bertemu seperti itu. Itu rasa kamu itu cintanya makin tumbuh. Nah, tetapi ya saat mungkin dia tidak memberi kabar ke kamu, rasanya hati kamu hancur seperti itu. Itu namanya cinta. Karena cinta itu buta. Jadi ya kamu berdiri mungkin dengan sebagian orang yang LDRan, yang hanya ketemu di sosial media, atau mungkin kamu kenalannya dia di sebuah aplikasi seperti itu ya. Jadi sehingga tidak ada perkembangan seperti itu. Ini gambaran di sini. Hubungan ini mungkin tidak akan berlanjut. Susah akan ketemunya. Nah itu sebagian dari kamu ya berdiri dengan orang yang LDRan, yang jauh mungkin. Nah gitu ya Aries. Dan juga di sini kamu berdiri dengan seseorang, ada the locket di sini. Ya mungkin di awalnya hubungan kamu dengan dia itu ya ada suatu komitmen ya. Mungkin dia ingin berkomitmen dengan kamu nih. Di awal dia mengikat janji sama kamu. Aku berjanji aku akan menikahi kamu. Aku berjanji akan setia dengan kamu. Seperti itu ya. Di awal tuh itu dia selalu memberikan ya apa yang dia inginkan seperti itu. Pemikirannya. Itu yang dirasakan dia. Tetapi ya mungkin lama-lama ya ada suatu kejenuhan juga yang dirasakan, atau mungkin dia suka bermain hati nih gitu. Dia berpindah ke hati yang lain, dia mencoba lagi ke hati yang lain seperti itu. Itu gambaran di sini. Tidak satu, ya tidak kamu aja yang saat ini yang dikencani dia seperti itu. Jadi ya bisa dikatakan dia mencoba juga dengan orang lain. Dia pengen milih-milih nih mana yang terbaik seperti itu. Ya bisa dikatakan dia seorang player ya, bisa saja ya. Nah itu gambaran di sini. Nah di sini juga ada the whip ya, gambaran dimana bahwa kamu berdiri dengan seseorang yang ya dari awal itu mungkin dia sering menyakiti kamu, tetapi mungkin kamu terlalu terlalu fokus untuk mencintai dia. Kamu terlalu fokus dengan keinginan kamu mungkin sangat mencintai dia, sehingga kamu tidak merasakan rasa sakit yang dia perbuat kepada kamu gitu. Jadi saat itu kamu merasakan ya, walaupun kamu disakiti, kamu tidak ingin menganggap itu dia menyakiti seperti itu. Ya ngerti kan? Seperti apa? Padahal dia sudah menyakiti kamu. Kamu membutakan hati kamu untuk melihat itu, karena dikarenakan cintanya kamu kepada dia. Nah, jadi akhirnya mungkin bisa saja kamu akan menyadari bahwa ya secara tidak tanpa kamu sadari dia sudah menyakiti kamu. Ya mungkin dia memanfaatkan kamu di sini. Sepertinya ya, apalagi kamu seorang yang mapan, seseorang yang punya uang gitu ya. Mungkin ya dia memanfaatkan kamu, tetapi kamu tidak sadar kalau dia memanfaatkan kamu. Karena dengan cintanya kamu ke dia, seperti itu Aries. Oke. Nah, itu yang dia rasakan. Akhirnya ya suatu saat kamu dengan dia akhirnya terpisah juga gitu ya.
karena mungkin dia juga pengen mencari yang lebih juga dari kamu gitu. Akhirnya dia meninggalkan kamu, dia memilih jalan juga gitu ya. Itu yang dirasakan dia. Orang yang sering menyakiti kamu, orang mungkin tidak pernah puas dengan satu orang. Itu gambaran dari dia. Oke. Nah, kita akan lihat lagi di sini karmanya dia yang meninggalkan kamu, karmanya atau kondisi dia saat ini yang meninggalkan kamu. Kita akan lihat di sini ya. Oke. Kita akan shuffle dulu kartunya. Kamu juga harus renungkan ya. Kita akan ambil kondisi dia atau karmanya dia saat ini setelah meninggalkan kamu. Kita akan lihat di sini. Kita ulang lagi ya. Oke, satu kartu. Three of Cup ya. Three of Cup. Ada Ten of Cup. Ada King of Wands ya. Di sini ada elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada elemen api ya, Aries, Leo, Sagi. Oke. Kita akan jatuh. Ada The Devil. Oke, 2. Five of Cup, Six of Pentacles. Nah, kelihatan. Oke, kita akan taruh di sini. Oke, di sini juga ada The Tower ya. Untuk bottom of the deck-nya kamu, dia, karmanya dia, memang ada kehancuran di semua orang yang berdiri kamu ya. Saat ini hancur semuanya, kehidupannya hancur, apapun itu karma dari dia yang sudah meninggalkan kamu, yang mungkin sudah mengkhianati kamu, sudah menyakiti kamu, sudah membuat kamu menderita, seperti itu ya. Itu yang akan dia rasakan di sini. Pertama ya, tadi bisa dikatakan elemen air di sini, dan elemen api Aries, Leo, Sagi ya, dan juga ada di sini Capricorn juga, Devil ya, dan juga ada elemen tanah Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang dilihat dengan kamu saat ini. Aries. Nah, kita akan lihat di sini ada Three of Cup. Nah, ada emosi yang bisa dikatakan awalnya dia bahagia dengan pasangannya ya. Awalnya dia bahagia, senang, damai, sentosa gitu ya. Nah, jadi gambaran dia di awal mungkin bahagia ya, sama dengan kamu rasakan dengan dia dulu di awal. Nah, itu karmanya dia. Jangan senang dulu. Nah, ini walaupun dia bahagia, tetapi dia sebenarnya tidak menderita batin dia. Itu yang dirasakan. Walaupun dia bahagia di awal, itu di awal dia bahagia. Ini kebahagiaannya ini hanya sesaat yang dirasakan dia. Akhirnya dia terpecah lagi. Dia merasakan ya tidak ada kebahagiaan di sini. Kebahagiaan dirasakan hanya sesaat. Mungkin dia ya hanya melampiaskan nafsunya, atau mungkin dia dengan dia itu seperti apa ya gitu, atau mungkin seseorang itu datang ke dia hanya sebagai pelarian gitu ya. Jadi dia merasakan ya cinta dia sesaat, rasa dia sesaat gitu ya, tidak lama yang dirasakan dia. Ya bisa saja mungkin orang itu meninggalkan dia. Itu yang dirasakan oleh dia. Walaupun dia bahagia, tapi di sesaat yang dirasakan dia. Hatinya juga tidak tenang di sini. Kondisinya ya bisa saja nah, walaupun dia bahagia, tapi dia merasa sendiri di sini. Tidak ada gambaran kebahagiaan seperti itu ya.
kayaknya tatapannya kosong. Jadi ya dia merasa ini kenapa seperti itu ya. Kadang dia berpikir, hati ini seperti apa, rasanya hampa gitu. Itu yang dirasakan dia. Sejak terpisah dari kamu, nah kondisi dia itu merasa ya seperti orang hilang apa ya, hilang arah gitu ya. Walaupun dia berjalan, kadang-kadang dia melamun gitu ya, kadang-kadang dia termenung seperti itu. Tetapi dia tidak tahu yang dipikirkan dia. Memang di luar mungkin gambaran dia bahagia, tapi dalam hatinya dia merasa hampa gitu ya. Itu yang dirasakan oleh dia. Tidak ada semangat dia untuk ngapa-ngapain, hanya diam, duduk. Walaupun mungkin seseorang itu memberikan kebahagiaan ke dia, tetapi hati dia tidak tenang. Nah, itu gambaran dari dia ya. Sebagian dari dia merasakan. Jadi ya mungkin dia merasakan juga nih apa yang kamu rasakan. Ketenangan ya, yang dia renggut dari kamu, itu mungkin dia merasakan juga. Udah hilang ketenangan dia, udah hilang kebahagiaan dia. Aries, oke? Di sini juga ada Ten of Cup ya. Di sini juga dia menggambarkan adanya suatu kebahagiaan ya. Kebahagiaan gitu ya. Awalnya juga dia bahagia. Awalnya mungkin dia ya bisa saja dia sudah menikah seperti itu ya. Bisa saja. Nah, akhirnya ya di sini bisa saja pasangan itu mengkhianati dia. Pasangan dia itu pengen bebas gitu ya, pengen terbang ke sana, terbang ke sini seperti itu. Jadi dia ya kadang-kala tidak bisa juga dia mengatur pasangan dia gitu. Dia tidak bisa ya, mungkin kalah ya dengan dia ya. Jiwa dia ini ya tidak bisa mengatur pasangan dia. Pasangan dia itu sebenarnya pengen bebas walaupun ada ikatan di sini. Jadi ya mungkin bagi dia yang sudah menikah ya, meninggalkan kamu demi seseorang yang ingin dia nikahi, ternyata hidupnya tidak bahagia. Dia pengen bebas di sini, pengen ada kebebasan. Atau mungkin dia yang terikat di sini, yang tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Mungkin pasangannya itu terlalu mengekang dia, seperti itu ya. Ini gambaran dia. Akhirnya dia tidak bisa terbang bebas seperti itu. Itu gambaran di sini ya. Nah, itu karma yang dia rasakan. Mungkin di awal ya dengan kamunya sebelumnya ya mungkin dia merasa bebas ya dengan kamu berbuat apapun, mengeluarkan pendapat seperti itu ya. Tetapi di sini dia lebih diatur oleh pasangannya. Ya mungkin para suami mungkin takut istri gitu ya. Para istri dia takut suami. Nah seperti itu. Kayak dikekang gitu ya, tidak bisa terbang kemana-mana. Itu gambaran dari dia. Di sini ada King of Wands juga ya. Nah, di sini bisa saja sebagian dari dia yang sudah menikah akhirnya putus kembali, akhirnya berpisah kembali, atau mungkin dia mungkin belum sempat menikah, atau mungkin masih pacaran, atau masih berhubungan kekasih gitu ya. Dan akhirnya kandas juga hubungan dia di sini. Ada King of Wands di sini ya. Nah, ada dia emosi dia di sini yang sangat besar sekali, atau mungkin menggambarkan bahwa dia orang yang selalu memaksakan kehendak dia, sehingga ya mungkin dia ditinggalkan oleh pasangannya. Mungkin pasangannya tidak sesuai ya dengan keinginan dia seperti itu ya. Atau mungkin ya dia suka ngatur gitu ya. Dia suka suka memaksakan kehendak dia. Jadi ya pasangan dia akhirnya ya lebih untuk meninggalkan dia. Karena di sini juga ada crossroad juga ya. Untuk bottomnya kamu bisa digunakan di mana aja ya, seperti itu. Nah, jadi ya di sini dia akhirnya lah merasa bahwa hubungan itu ya tidak ada artinya juga. Akhirnya dia berpikir pengen kembali ke kamu seperti itu. Dia pengen ada harapan ke kamu. Akhirnya dia pengen ya mengatakan bahwa mungkin kamulah yang terbaik. Itu gambaran dari dia di sini. Oke. Nah, di sini ada devil ya, the devil. Ada gambaran bahwa dia sangat tersiksa sekali, gitu ya. Ya mungkin dalam hubungan dia, yang dia meninggalkan kamu demi seseorang, akhirnya dia merasakan juga ada orang ketiga di antara dia. Di antara mereka itu ada orang ketiga, ada energi negatif yang muncul gitu ya, yang tidak bisa membuat dia bahagia. Jadi ya
hatinya juga tidak tenang, kebahagiaannya juga tidak ada, semuanya direnggut gitu ya sama orang ketiga ini. Jadi dia merasakan ya, dia yang dikhianati saat ini. Akhirnya ya itu kembali ke dia, apa yang mungkin dia perbuat selama ini ya akhirnya kembali ke dia juga, Aries. Oke. Nah, di sini ada Five of Cup juga. Ada dia ya, kadangkala dia merasa jenuh, bosan dengan kesendirian dia. Mungkin dia tidak yang mungkin di awal dia yang LDR sama kamu, dia memilih untuk berpisah karena dia beranggapan bahwa hubungan kita ini mungkin tidak bisa gitu ya, atau mungkin dia meninggalkan kamu itu demi keluarganya dia, atau mungkin dia meninggalkan kamu itu karena ada perbedaan seperti itu ya, yang mungkin tidak akan bisa bersatu. Nah, di sini dia merasakan kesendirian, kesepian, kejenuhan gitu ya. Dia ingin memperjuangkan di sini sebenarnya, tetapi dia tidak sanggup gitu ya. Itu yang dirasakan dia. Oke. Nah, dia merasakan bosan gitu ya. Jiwanya itu ya rasanya pengen kembali ke kamu. Dia merasakan ada masih koneksi dengan kamu gitu ya. Tersisa sekali dia batinnya saat ini. Karena dia merasakan ya, ternyata seperti ini hidup tanpa kamu gitu. Ya mungkin dia lebih ingin memperjuangkan kembali ya hubungan ini. Tetapi apa yang bisa dilakukan dia? Jalan apa yang akan diambil dia nantinya? Seperti itu. Itu yang dirasakan oleh dia. Oke. Karena mungkin dirasakan di sini dia masih mencintai kamu. Karena dengan perbedaan itu yang mungkin membuat kamu dengan dia itu tidak bisa bersatu gitu ya. Sangat sulit rasanya untuk bersatu. Ya mungkin dengan jarak, atau mungkin dengan perbedaan kamu dengan dia, perbedaan umur, perbedaan keyakinan ya, atau perbedaan suku bangsa seperti itu ya. Nah, sehingga dia merasakan tersisa sekali hidup tanpa cinta gitu. Itu yang dirasakan oleh dia ya. Nah, lanjut kita kartu terakhir, karma yang dia rasakan atau kondisi dia saat ini yang dirasakan dia. Dia jatuh saat dia jaya, saat dia punya segalanya, dia meninggalkan kamu ya. Tetapi saat dia meninggalkan kamu, kejayaan dia, kekayaan dia itu hancur, jatuh, atau mungkin dia ditipu, atau mungkin saat ini dia dibohongi orang gitu ya, dimanfaatin orang seperti itu, atau mungkin seseorang memanfaatkan dia sehingga akhirnya dari segi finansial dia sekarang terjatuh. Ya mungkin awalnya dia banyak nih keberuntungan dia apapun itu, dan akhirnya dia terjatuh juga. Ya mungkin di sini juga salah satu doa kamu ya, yang mungkin kamu di awalnya dimanfaatin seperti itu, atau jangan-jangan usahanya dia di sini, bisnisnya di sini itu berkat bantuan kamu gitu ya. Sehingga setelah dia punya semuanya, dia meninggalkan kamu. Dia pergi dengan seseorang yang mungkin ya bisa dikatakan ya orang itu memanfaatkan dia juga gitu loh. Oke, Aries ya. Jadi buat kamu Aries yang menginginkan karma untuk seseorang, ya udah doain aja yang baik-baiknya buat dia. Karena Tuhan juga akan membalasnya. Tanpa kamu berdoa pun, tanpa kamu meminta pun balasan untuk dia, itu Tuhan akan berikan. Tetapi kita tidak tahu ya porsi seperti apa yang Tuhan akan berikan ke dia. Yang penting intinya kita coba berjiwa besar, kita coba memberikan doa yang terbaik buat dia. Semoga ya dia dibukakan pintu hatinya, semoga dia ditunjukkan jalan yang benar gitu ya. Itu yang harus kita doakan. Ya walaupun memang hati kamu sakit, kamu menderita gitu ya, ya tetap coba. Karena nantinya kamu yang akan mendapatkan hikmahnya gitu ya. Jika kita mendoakan orang yang baik gitu kan, kita mendoakan kebaikan buat seseorang, sebelum orang itu mendapat kebaikan, kita dulu yang akan mendapat kebaikan. Coba yakini itu ya. Tuhan tidak tidur ya. Siapapun Tuhan kamu, nah itu kita semua sama. Apapun keyakinan kamu itu sama. Tujuannya demi kebaikan. Jadi ya berusahalah kita untuk lebih baik, berbuat baik ke sesama gitu ya. Karena balasan itu akan ada buat kita. Walaupun kita disakiti,
dikhianati, kita menderita gitu ya. Tetapi itu semua pasti ada hikmahnya. Kamu harus yakin itu, Aries. Oke, semangat buat Aries. Semoga selalu bahagia ya. Sampai jumpa lagi, dadah.